Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, malam hari ini insyaallah kita akan memperdalam tafsir Quran surat 59 ayat 9 sampai ayat 10. Nama suratnya Al-Hasyr. Al-Hasyr niku surat ke-59. Yang akan kita bahas ayat 9 dan 10. Mungkin beberapa sudah terkenal tafsirnya ini. Kita akan mencoba mengamati kembali apa yang bisa kita teladani dari situ. Tapi ini bocorannya di awal meneladani ini angel. Luar biasa. Tapi kita nanti bisa mengambil iktibar dari situ betapa yang namanya para sahabat niku luar biasa keimanannya, Pak. Meneladani Rasulullah dan meneladani sahabat niku nanti kita bisa menilai diri kita sendiri sampai di mana sih kita meneladani beliau-beliau itu dengan kisah-kisah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajah ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. Kalau artinya secara umum kan ya, dan terjemahannya, dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka atau kaum muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, yaitu kaum muhajirin yang hijrah. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka atau muhajirin, dan mereka mengutamakan kaum muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itu Al-Hasyr 9, Al-Hasyr 10. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu kaum muhajirin dan ansor, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman ila akhirih. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Jadi tafsirnya niki yang saya pilih di Quran surat Al-Hasyr ayat 9 itu ada 3. Yang pertama, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan tidak ditemukan di dalam hati mereka kaum Ansor
hajatan, sebuah hajat, kalau di sini ditafsiri sebagai keinginan. Dan tidak ditemukan di dalam hati kaum Ansor itu keinginan terhadap apa-apa yang diberikan kepada kaum Muhajirin. Ini ada satu kisah dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Qala kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu saat kami itu duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, beliau bersabda, yattali'u alaikum al'ana rajulun min ahlil jannah. Yattali'u, akan muncul alaikum, di hadapan kalian, al'an, sekarang ini, rajulun, seorang laki-laki, min ahlil jannah, dari penduduk surga. Fatala'a rajulun minal ansor, dan muncullah seorang ansor. Angdhufu lihyatuhu, yang jenggotnya niku meneteskan air min wudu'ihi, dari bekas wudunya. Fata'allaqo na'laihi, dan ia menjinjing na'laihi, dua terompahnya, dua sandalnya, biyadihi simal, dengan tangan kirinya. Pun pernah tahu nih, sudah pernah saya ceritakan, mudah-mudahan masih ingat. Tapi nanti coba akan kita olah menjadi sebuah perspektif baru. Pada keesokan harinya, Rasulullah mengucapkan kata-kata yang sama. Kata-katanya yang tadi, akan muncul di hadapan kalian sekarang ini seorang laki-laki ahli surga. Berarti gampangannya kan ngerti. Nek kepengin mlebu surga, kaya wong iku. Napa sing ditiru napa nih? Nggawa sandale tangan kiri sanes niku nanti terakhir ini. Nah, niki ada hubungannya dengan ayat tadi. Wala yajiduna fi sudurihim hajatam mimma utu. Yang tidak ditemukan di dalam hati mereka sebuah keinginan terhadap apa yang telah diberikan kepada kaum Ansor. Pada keesokan harinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan kata yang sama. Lalu muncullah lelaki itu pada seperti pada yang pertama kali. Di sini netes air wudhu, jenggoten sing jelas. Jenggoten. Tapi napa jenggote? Nggih sanes. Napa netes-netes nggih sanes. Jadi nek bar wudhu mboten usah dilapi ngoten nggih. Sanes niku. Yang inti juga bukan itu semua. Gawe sandal loro. Pada hari yang ketiga, Rasulullah mengucapkan kata-kata yang sama lagi. Lalu muncullah lelaki itu dalam keadaan seperti yang pertama kali dan kedua kali. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bangkit, artinya Rasulullah kemudian di ketiga kalinya itu pergi, maka lelaki itu diikuti oleh Abdullah ibnu Amr ibnul As. Abdullah bin Amr bin As. Lalu ia berkata kepadanya, yang dulu saya ceritakan, orang ini, anak ini bersiasat untuk bisa tidur di rumahnya loh. Nah, niku ngeten niki, biar bisa tidur di rumahnya, karena apa? Ingin melihat amalan apa yang bisa kemudian sampai Rasulullah, orangnya belum meninggal saja sudah dibocori dia akan masuk surga. Kan berkepentingan Pak kita, Pak. Wah, itu orang itu masuk surga, oleh karenanya kita harus meneladaninya. Orang-orang seperti itu yang kita teladani. Berikutnya, terus anak itu tadi, yang Abdullah bin Amr, aku telah bertengkar dengan ayahku, maka aku bersumpah tidak akan pulang kepadanya selama 3 hari. Ini nggih pinter dia nih. Saya bersumpah tidak akan pulang kepadanya selama 3 hari itu, karena kalau sudah 3 hari niku pasti melanggar perintahnya Allah. Karena kalau 3 hari niku masih boleh jotaan ya Pak. Kalau sudah lebih 3 hari nggak boleh, harus baikan. Tidak hanya bersama keluarga, sesama keluarga. Nah, sesama tetangga, sesama lingkungan juga gitu. Ya. Nah, enten kok wong jotaan kok tahunan niku aku banget tenah. Gara-gara enten sing jotaan tiap 5 tahun sekali, gara-gara ngoten banget tenah. Pilpres niku pun bala-bali dan kita semua sudah hafal. Ya gitu-gitu saja kan nggih.
Ya udah dialami saja, milih ya milih gitu. Kalau beda niku nggih biasa. Wong pendapat itu boleh berbeda, karena pendapatannya juga guyonane kan gitu toh. Wong pendapat gak boleh berbeda, pendapatan aja jelas berbeda kok. Ya udah kita boleh berbeda. Walaupun anak dengan istri, apa suami dengan istri, aku tak milih iku, aku tak milih kok. Ya ora apa-apa. Yang sangat mengganggu itu kadang-kadang itu ditindaklanjuti. Karena yang milih itu padahal ya sejak awal sandale ya bendino nggih beda to. Nggih ya? Sandal niku lho pun beda. Padahal sandal jepit ya pada sandal jepit ya gitu. Oke. Dianggap biasa mawon. Nah, kemudian berikutnya, jika engkau sudi, bolehkah aku menginap di rumahmu? Maka aku akan merasa senang sekali. Ini anak kecil yang Abdullah bin Amr tadi. Lelaki itu kemudian menjawab, silakan. Kemudian Anas melanjutkan kisahnya. Ini Anas yang meriwayatkan hadis bahwa Abdullah bin Amr telah menceritakan kepadanya bahwa ia menginap di rumah lelaki Ansor itu selama 3 malam. Dan dia tidak melihatnya bangun malam untuk mengerjakan sesuatu dari sholat sunnah. Tidur nggih bablas sampai subuh. Napa niku sing ditiru? Sanes juga. Mungkin jenengan nirunya tidur semalaman. Wah, berarti sholat sunnah itu gak ono gunane. Sanes niku. Nanti nih. Hanya saja bila ia berbalik di tempat peraduannya di tengah malam, ia berzikir kepada Allah dan mengucapkan takbir. Jadi kalau dia ngelilir niku astagfirullah. Apa nih? Zikir niku macam-macam. Bisa astagfirullah, sholawat atau la ilaha illallah. Niku patut dipelajari. Jadi nek ngelilir itu langsung alhamdulillah atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pun ngoten, Pak. Pun nggih. Insyaallah diterusaken. Niku penting sekali. Caranya saya sudah pernah cerita, tapi jenengan juga mungkin akan lupa. Tak ingatkan lagi. Caranya sering-seringlah berlatih berzikir berdasarkan nafas. Saya pernah ceritakan kan. Nah, niki nek bareng gak iso, tapi barengnya nggih, la ilaha illallah ditarik, Muhammadur Rasulullah dikeluarkan. Nek praktek kan mboten saged niki, kan mboten saged. Niku pun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pun saged. Tes praktek. Wah enak Pak, pokoknya enak niku. Nah niku cara belajar diantaranya nanti sekali waktu kalau kita itu melilir, yang keinget itu. Halo? Refleks. Refleks gitu, tapi eling Gusti Allah, zikir tenan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam ana lidur. Nggih. Pak kula pun latihan, pinten dinten, seminggu kok dereng-dereng mawon. Seiring liyane mawon. Niku nggih latihan niku nggih sak isone. Jadi oh enak kok Pak, enak. Oh gak bondo ya, iki lho apik gak bondo maneh kan ngoten. Oh arep turu atau nganggur-nganggur latihan. Ada juga yang keluarnya lewat mulut. Pak kok koyo latihan tenaga dalam. Sanes iki mboten enten hubungannya karo latihan tenaga dalam. Iku mempergunakan nafas koyo tasbih. Tasbih niku pengingat dan kita eling. Nah, karena nafas itu nggak pernah meninggalkan kita kecuali kita mati kan gitu. Nah, tasbihnya pakai itu. La ilaha Muhammadur Rasulullah. Ada orang, Pak, niki berkali-kali saya ceritakan, sampai ke bawah mimpi niku, ke bawah mimpi mlebu nang sungai, karena nang sungai nggih renang to, renangnya itu la ilaha illallah. Saking seringe latihan niku. Lah nek latihane, gondang dia niku latihane nyanyian niku, latihan gondang dia niku sing wingi populer niku lho. Alah, ora ngerti, ora seneng dangdut. Pas lagu teng 17 Agustus, teng peringatan 17 Agustus. Ngono ngoten niku. Eh? Nah, rungkat nggih kula mboten apal juga. Nggih intinya kita latihan yang ngoten niku. La ilaha illallah.
dan mengucapkan takbir. Sesudah niku terus takbir Allahu Akbar. Hingga ia bangun dari peraduannya untuk mengerjakan sholat fajar atau sholat subuh. Nanti mboten sholat malam. Apik pundi wong sholat malam karena ingin ingin hajatnya terkabul dengan orang yang ngelilir berzikir tanpa keinginan hajat napa-napa coba. Saya pundi. Salat pikir. Saya sing zikir. Kalau zikir berarti dia itu kan berzikir ingat pada Allah, mengagungkan nama Allah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Ini kan mengagungkan nama Allah. Lah nek Allahu Akbar salat tahajud. Aku ben mukti. Aku ben apa man? Ben. Kita berarti kalau sholat tahajud kalau seperti itu untuk kepentingan dirinya. Gitu. Nah, kalau yang zikir tadi itu berarti mengagungkan nama Allah. Boten ben-ben, boten pingin ben. Apa maneh nek salat malam nggih model turune nggih kaya ngeten, salat malam ikhlas. Napa kok salat malam? Nggih, Gusti Allah perintah ben dadi orang yang terpuji di sisi Allah. Berarti kepentingannya bukan di dunia ini, ben terpuji nanti di sisi Allah. Niku pun kathah niku. Saged dilakoni pun sae banget. Abdullah ibnu Amr mengatakan, ini Anas tadi melanjutkan. Si anak yang namanya Abdullah ibnu Amr tadi mengatakan bahwa hanya saja ia tidak mendengarnya mengatakan sesuatu kecuali hanya kebaikan belaka. Di 3 hari niku dia tidak mengatakan sesuatu kecuali sing api-api. Iya, mboten ucapannya nih mboten nyinggung siapapun. Dan setelah 3 malam berlalu dan hampir saja aku memandang remeh amal perbuatannya. Loh ini lho, Pak. Sahabat Abdullah bin Amr, wah lah kok ngono tok kan. Padahal sing kene mau nangel gitu. Nah, awak dhewe mau niru yang zikir mau nangel. Abdullah bin Amr, lah kok ngono tok. Maka aku terus terang kepadanya. Hai hamba Allah, sebenarnya tidak ada pertengkaran antara aku dan ayahku dan tidak ada pula saling mendiamkan dengannya. Tetapi aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kami sebanyak 3 kali. Sekarang akan muncul kepada kalian seorang lelaki calon penghuni surga. Ketika aku lihat ternyata engkau sebanyak 3 kali. Maka aku bermaksud untuk menginap di rumahmu guna menyaksikan apa yang engkau perbuat. Lalu aku akan menirunya. Tetapi ternyata aku tidak melihatmu melakukan amal yang istimewa. Lalu apakah yang menyebabkan engkau sampai kepada kedudukan seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW? Lelaki itu menjawab, tidak ada yang kulakukan selain dari apa yang telah engkau lihat sendiri. Ketika aku pergi darinya, ia memanggilku dan berkata, mosok wis 3 dina ora oleh apa-apa bocah kae celuk. Ini, maka dia memanggilku dan berkata, akhirnya dikasih tahu. Tiada lain amal itu kecuali seperti yang engkau lihat. Hanya saja, dalam hatiku tidak terdapat rasa iri terhadap seorang pun dari kaum muslim. Dan tidak pula rasa dengki terhadap seorang pun atas kebaikan yang telah diberikan oleh Allah kepada. Itu inti yang kita sangat penting kita tirukan. 1, di dalam diriku, di dalam hatiku tidak terdapat rasa iri terhadap seorang pun. Tonggone tuku penter gak iri. Kok penter sak jaman saiki penter mboten iri. Tuku Pajero ya mboten iri ngoten lho. Tuku Nmax ya mboten iri kan ngoten. Biasa mawon. Iku wis karuniae pangeran. Jenengan niku nggih nyalon DPR. Nah, seumpami nanti dados nggih kita nggak boleh iri. Niku pun rezekinya. Nggih sing dadi nggih mboten usah sombong. Karuniae pangeran sedaya. Tidak ada iri, tidak ada dengki. Iri mawon mboten apalagi dengki. Iri niku baru sebatas kepingin kok kae dikai aku ora. Nek dengki niku pingin wis ben ora kae rezekine ilang
apa tak fitnah apa piye karena niku dengki. Iri mawon mboten apalagi itu yang paling pokok dan yang tadi tidak mengatakan hal-hal yang jelek. Kemudian Abdullah bin Amr berkata, rupanya amal itulah yang menghantarkan dirimu mencapai tingkatan itu. Amal tersebut sulit untuk dilakukan dan amatlah berat. Iki akhirnya komen ngoten. Mau kan komen. Apa? Wong ngoten tok. Telung dino dideleki gak ketemu. Ternyata itu semua amal batin atau amal hati. Kan amal niku secara umum terbagi menjadi dua. A'malul zawahir dan a'malul bawatin. Amal zahir dan amal niki tergolong amal. Niku tafsir dari Quran Al-Hasyr yang wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu dan tidak ditemukan di dalam dada mereka keinginan terhadap apa yang diberikan kepada kaum Ansor. Jadi enten tanggane sesama muslim niku mboten pingin. Padahal enten wong terkenal sampai masuk penjara gara-gara mungkin sengit kali tanggane. Tapi nggih mboten bener itu. Saben dina tanggane omahe disiram kayak sama air kencing. Sempat viral to niku. Ibu-ibu lalu di penjara to. Setelah di penjara sik ngoten mah. Kita kabare ngoten niku. Sok ngoten niku. Biasanya orang iri dengki niku salah satu yang ekstrim dilakukan niku seperti itu. Nggih, naudzubillahi min dzalik. Sekarang dari Quran surat Al-Hasyr ayat 9 yang kalimat yang kedua. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Wa yusiruna dan mereka memilih ala anfusihim, memilih wa yusiruna ala anfusihim, memilih mengalahkan dirinya walau kana bihim khassasa, walau di dalam dirinya ada keperluan. Jadi mereka itu memilih mengalah, mendahulukan orang lain. Nah, ini ada sebuah hadis. Hadis ini nggih terkenal. Hadis ini laqad ajiballahu min fulanin bin fulana. Sungguh Allah kagum min fulan terhadap fulan wa fulana, terhadap suami dan istri. Fi kisah Al-Ansor, di dalam kisah Al-Ansori, sahabat Al-Ansori. Alladzi qala limraatihi, tatkala dia berkata kepada istrinya, akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Muliakanlah tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Indonesianya saya baca nih. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mengagumi, di dalam kitab Syarah Al-Hikam yang ditulis oleh Ibnu Abbad An-Nafasi Ar-Rundi, ini ditafsirkan Allah membuat sesuatu yang menakjubkan. Bukan Allah kagum, bukan Allah takjub, tapi Allah membuat sesuatu yang mengagumkan. Itu lebih pas nih, pemahamannya lebih enak. Allah membuat sesuatu yang mengagumkan. Apa yang mengagumkan itu adalah dalam kisah seorang sahabat Ansor yang berkata kepada istrinya, muliakanlah tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lengkapnya seperti ini. Dari sahabat Hurairah radhiyallahu an, bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu datang kepada Nabi bertamu. Tentu. Lalu karena tamu, Rasulullah bilang ke istrinya, ke istri-istrinya. Nah, semua ke istri-istrinya ini mboten setunggal loh. Nah, para istri itu berkata, kami tidak punya apa-apa selain akhir. Itu mengherankan mboten? Istri Rasulullah tidak hanya satu. Ini ono tamu, gampang kan? Sugu, jamulah atau bahasa Jawa suguilah kan ngaten nggih. Ternyata di seluruh rumah di banyak istri Rasulullah niku mboten enten apa-apa kecuali air. Baru pernah ngoten, Pak. Nggih, kalau nggih. Tapi Rasulullah istrinya presiden kaya ngono, kan ibaratnya ngoten.
Jadi nek jenengan kadang-kadang kangelan niku nggih enten sing dicontoh ngoten lho. Nggih to? Saya sinten ya dicontoh nek kadang kangelan. Mboten kangelane, sabare niku lho, Pak. Nyontoh Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang banyak, karena tidak ada apa-apa di rumah Rasulullah, Rasulullah menawarkan kepada para sahabatnya, siapakah yang mau mengajak atau menjamu orang ini? Maka seorang laki-laki dari Ansor, sahabat Ansor berkata, saya ya Rasul. Sahabat Ansor itu kemudian ngajak pulang laki-laki tadi menemui istrinya dan berkata, muliakanlah tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mengapa penting muliakan tamu? Rasulullah niku bersabda, orang yang beriman itu adalah kalau bisa memuliakan tamu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, fal yukrim dhaifahu. Dia memuliakan tamu. Oke, lalu apa yang terjadi, Bapak? Istrinya berkata, kita tidak memiliki apa-apa kecuali sepotong roti untuk anak kita. Kita memang sepotong roti untuk anak kita. Itu luar biasa. Sahabat Ansor kemudian berkata, ngeten mawon, suguhkanlah makanan kamu itu, makanan yang satu untuk anaknya itu, lalu matikan lampu dan tidurkanlah anakmu. Wis dikeloni lang turu. Kan ngoten. Makanannya dikasih ke tamu itu. Ketika mereka hendak menikmati makan malam, maka istrinya menyuguhkan makanan itu lalu mematikan lampu dan menidurkan anaknya. Kemudian dia berdiri seakan-akan hendak memperbaiki lampunya, lalu dimatikan kembali. Suami istri itu hanya menggerak-gerakkan mulutnya seperti mengunyah sesuatu, seolah keduanya ikut menikmati hidangan. Kemudian keduanya tidur dalam keadaan lapar karena tidak makan malam. Kemudian pagi harinya lelaki itu menemui Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laqad ajiballah azza wajal, au dhahika min fulanin wa fulana." Sesungguhnya Allah merasa kagum atau ridho dengan apa yang telah dilakukan oleh si fulan dan fulan. Allah ridho dengan apa yang kamu lakukan. Lalu Allah menurunkan firman-Nya yang tadi itu, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan. Pun kelas kita dibandingkan mereka kayak nopo. Lah utang sing jelas utang nembung ngenten mawon kadang-kadang mboten dikasih to. Utang dibalik kene nek nyuguh mboten dibalik. Nggih. Berarti kelas sahabat ngoten niku kelas kita mudah-mudahan kita bisa niru beliau-beliau. Itulah yang namanya meneladani Rasulullah melalui para sahabat. Ampun sing diteladani mung bojone loro, bojone telu, bojone papat niku mawon sing dibahas. Lah memangnya mboten kantuk ngono lah niki dibahas ya. Bapak-bapak, kalimat ketiga yang kita bahas tafsirnya niki pendek. Wa may yuqasuha nafsih faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dihindarkan dari kekikiran dirinya, maka mereka-mereka itu adalah orang yang beruntung. Ada sebuah hadis an Anas bin Malik dari sahabat Anas bin Malik an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah bersabda, bariun minasyuhi man adda az-zakah wa qara ad-dhaifa wa a'ta finna ibah. Telah disembuhkan dari kekikiran. Maksudnya orang itu tidak disebut kikir kalau satu, menunaikan zakat, menjamu tamu, dan memberi derma kepada yang terkena musibah. Niki standar minimal. Standar minimal orang itu terbebas dikatakan kikir kalau satu, membayar zakat, menjamu tamu, memberi derma kepada yang terkena musibah. Dan itu di Jawa sudah diatur semua. Membayar zakat,
nek gak bayar zakat pas bodo niku lho, Pak. Kan mboten enak rasane. Kok kabeh sampai sing nuwun sewu upamane sing rada kabotan niku ndek yo bayar zakat fitrah paling enggak. Yang kedua nek enten tamu kita itu selalu golek-golek kita, Pak. Niku pun ajarane nenek moyang kita ya, dari hadis seperti itu. Kita nek enten wong ninggal mesti nyumbang to, Pak. Rak ketang amplop isine 5.000. Luwih akeh nggih mboten napa-napa kali beras kan ngoten niku. Itu adalah standar minimal agar kita terbebas dari sifat kikir itu kalau membayar zakat menjamu tamu dan membantu orang yang terkena musibah. Sekarang surat Al-Hasyr yang 10. Orang-orang dan orang-orang niki artinya ini. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka muhajirin dan ansor mereka berdoa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh engkau maha penyantun dan maha penyayang. Bapak-bapak, kalau kita teliti, ya Allah ampunilah kami dan saudara-saudara kami, orang-orang yang telah lebih dahulu imannya niku sinten, Pak? Sinten mawon. Orang yang beriman terhadap sebelum kita. Para sahabat, para tabiin, ini kan kita, Pak. Kita ini kan yang orang yang mendahului kita, yang mukmin itu. Artinya jangan jelek-jelekkan orang yang beriman terdahulu sing sampun jangan dijelek-jelekkan. Kok ngoten? Ada sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah taqalat, dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Umirtum bil istighfar li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fasabbabtumuhum. Sami'tu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam yaqul la tadhabu hadhil ummah hatta yal'ana akhiruha awwalah. Dari Aisyah radhiyallahu an, beliau mengatakan, kalian diperintahkan untuk memohonkan ampunan bagi sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kalian justru mencaci maki mereka. Sinten zaman sekarang yang masih mencaci sahabat Rasulullah? Syiah yang salah. Syiah itu kan buatan seneng kali sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Senangnya cuma kepada sahabat Ali. Tidak senangnya itu sampai mencaci. Mencacinya mereka-mereka, entah sekarang ya, dulu niku banyak kisah mencacinya sampai di atas mimbar. Nek khutbah niku mencaci. Oleh karenanya itu, kaum Ahlussunnah wal Jamaah, caranya agar umat ini sadar tidak mencaci, itu bisa jenengan amati kalau model traweh wong NU, model Jumatane wong NU. Kok ngoten Pak? Nggih, nek model Jumatane mboten wong NU, tidak ada yang menyebut sekarang ini sahabat. Tetapi kalau model Jumatane wong NU niku sok Bilalnya menyebut sahabat 4. Traweh wong NU niku nyebut sahabat 4. Biasanya ini kalau Pak di antara salam terus menunggu. Kalau kita kan doa itu biasanya di sini. Nah, kalau di NU itu disebut yang empat pertama sahabat Umar, sahabat Abu Bakar, empat yang kedua sahabat Umar, empat yang ketiga sahabat Utsman, empat yang terakhir sahabat Ali. Pas pinter. Empat nanti 5 yang terakhir itu yang kelima agar 20 nih kemudian doa itu. Itu agar menanamkan agar tidak benci kepada para sahabat.
Nah, karena ya si niku membenci sahabat niku. Dan di sini disebutkan, yang disebutkan niku, Pak, ngeten, saya lanjutkan dulu. Nah, Pak, kalau terawih yang model di sini tidak tanpa menyebut sahabat 4 pripun, Pak? Nggih mboten napa-napa. Ya tidak apa-apa. Itu kan hanya cara. Yang penting umat itu tidak membenci sahabat. Intinya jangan membenci para sahabat. Saya ulang hadis dari Aisyah radhiyallahu anha tadi. Kalian diperintahkan untuk memohonkan ampunan bagi sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kalian justru mencaci mereka. Aku telah mendengar nabi kalian bersabda, umat ini tidak akan lenyap sebelum orang-orang yang terkemudian dari mereka melaknat orang-orang yang terdahulu. Umat ini tidak akan lenyap sebelum orang-orang yang terkemudian dari mereka melaknat orang-orang yang terdahulunya. Omong akhir senengane mencela orang-orang nek gampangane sing sakniki mencela para sahabat. Nek dikembangkan lebih banyak lagi, sakniki wong mencaci pendahulunya. Pendahulunya sini nggih nenek moyang jenengan sendiri. Tapi kalau secara khusus hadis ini berarti orang hari akhir mencaci para sahabat. Naudzubillah min dzalik. Begitu Bapak-bapak, wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kita bisa meneladaninya. Paling tidak nek mboten kita bisa mengukur gimana sih caranya meneladani para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma sabbit imanana wa barik lana fi ma ataitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma anzilna munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Allahumma afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.